Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bina Iman GKI Klasi Solo hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar apa yang menjadi kehendak-Mu kami boleh mengerti dan kami kerjakan itu dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49, firman Tuhan berbunyi, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan Bina Iman GKI Klasi Solo saat ini adalah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ketika kita mendengar kuasa dari tempat tinggi, maka tentunya kita percaya bahwa itulah kuasa Allah. Kuasa Allah yang menyertai setiap orang yang dipercayakannya untuk menjadi saksi. Kuasa Allah yang memampukan Bapak Ibu dan saya sebagai saksi Kristus untuk mengerjakan bagian kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, murid-murid Yesus menerima perkataan ini ketika mereka ada di dalam satu ruangan kosong yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kegelisahan. Dalam kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus mengutus mereka dan memberi mereka kekuatan baru. Nah Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan ini, saya hendak membagikan 4 hal untuk kita renungkan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo saat ini. Hal yang pertama adalah kalau kita perhatikan di ayat 44 dan ayat 45. Di sana dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti apa yang Yesus katakan. Dan yang Yesus katakan kepada mereka adalah, Akulah Mesias. Seperti yang telah disampaikan di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bapak Ibu yang terkasih, Yesuslah Mesias, Sang Juru Selamat, yang menyelamatkan dunia ini seperti yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Umat Israel menanti Mesias yang lain, namun Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, Akulah Mesias. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kita lihat di dalam ayat 46, di sana tertulis, Akulah Mesias yang menderita, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh karena itu, di dalam nama Yesus,
pertobatan dan pengampunan dosa terjadi atas manusia. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita mengerti dan kita percaya bahwa pengampunan dosa terjadi bukan karena usaha manusia, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena amal baik manusia, namun karena Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia yang telah bangkit, dan di dalam nama Yesus pertobatan dan pengampunan dosa terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah saksiku." Bapak Ibu yang terkasih, Yesus hendak menegaskan kepada mereka, murid-murid Yesus, bahwa kamu yang melihat segala peristiwa yang terjadi. Kamulah yang menyaksikan segala kejadian yang kulakukan. Dan kamulah yang menyaksikan kebangkitan ini. Karena itu kamu yang menjadi saksiku. Bapak Ibu yang terkasih, seorang saksi tidak menceritakan sesuatu yang bohong. Seorang saksi tidak menceritakan sesuatu yang tidak pernah dialami dan dirasakannya. Tapi seorang saksi, ketika ia hendak menyaksikan sesuatu, maka sesuatu itu harus dialami, harus dilihat, harus dirasakan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Seperti murid-murid Yesus. Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamulah saksiku." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga sebagai saksi Kristus. Mari kita menjadi saksi bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah memberkati hidup kita sampai saat ini, bahkan sampai selamanya. Dia adalah Mesias. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus akan mengirimkan kuasa dari tempat tinggi untuk menyertai murid-muridnya. Di tempat itu, di dalam ruangan itu, Yesus ketika berbicara kepada mereka, Yesus belum naik ke sorga. Dan ia berjanji bahwa ia akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa kepada mereka. Yaitu Roh Allah yang memampukan mereka untuk tidak sekedar mengalami penderitaan di dalam kesaksian mereka. Tetapi juga mengalami sukacita di dalam setiap kesaksian mereka. Roh Allah itu yang dimaksud Yesus adalah kuasa dari tempat tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Di dalam setiap pemberitaan kita, di dalam setiap kesaksian kita, di dalam setiap tutur kata kita sebagai saksi-saksi Kristus. Percayalah Bapak Ibu bahwa Roh Allah menyertai kehidupan kita, menyertai kesaksian kita, menyertai pelayanan kita. Apapun tugas kita sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai jemaat, kita semua adalah saksi Kristus. Mari menjadi saksi Kristus di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami saat ini. Kami hendak mengerjakan firman-Mu, kami mohon ya Allah. Berkati hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Berkati juga gereja-gereja di GKI Kelasi Solo. Berkati semua jemaat di GKI Kelasi Solo. Dalam semua pergumulan kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.